Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdali rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana minal itsm wal baghya bighairil haqq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Asallahu ayyaj'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Amin ya rabbal ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum kita memulai Jumat tadi, sayup-sayup terdengar ada seorang qari membacakan potongan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Kahfi. Salah satu surat yang amat sangat dianjurkan oleh Nabi untuk kita bacakan pada malam Jumat atau hari Jumat, karena memiliki keutamaan sebagaimana sabdanya, barang siapa membacakan surah Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, maka sampai dengan Jumat yang akan datang hidupnya akan senantiasa dinaungi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan amaliyah fadilah ini dapat kita amalkan bersama-sama demi kita mewujudkan kepedulian dan melaksanakan hak kita kepada kitab suci kita, selain memang dia memiliki keutamaan insya Allah. Potongan ayat tersebut tadi kita dengar, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Wallahu wa rasul a'lam bihaqiqatil murad. Allah melarang kepada nabi kita, dan umumnya juga ini merupakan pedoman kita sekalian. Kata Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wahai Muhammad, jangan engkau mengikuti orang-orang yang hatinya aku lalaikan, yang hatinya tidak pernah mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaba'a hawa, orang tersebut selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan juga pola hidupnya selalu melampaui batas. Kriteria orang ini yang Allah sampaikan kepada kita untuk tidak kita ikuti bersama-sama, ma'asyiral muslimin. Ada yang menarik. Yang pertama adalah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti orang-orang yang hatinya selalu lalai, tidak pernah ingat kepada Allah. Maknanya apa, ma'asyiral muslimin? Hendaknya kita mengikuti orang-orang yang hatinya selalu hidup, hatinya selalu ingat, hatinya selalu zikir kepada Allah. Orang seperti inilah yang patut untuk kita ikuti dalam setiap kata dan geraknya. Sementara yang hatinya selalu lalai, jauh dari mengingat Allah, ini tidak patut untuk kita ikuti bersama-sama. Demikian penting bagi kehidupan kita manakala kita mengharapkan ingin diikuti oleh orang-orang lain. Contoh soal lingkungan terdekat, keluarga, lingkungan masyarakat kita, tentu apapun yang kita ajak ingin diikuti oleh yang lain.
Manakala kebaikan yang kita contohkan, yang kita ajak kepada orang lain, kita akan dapat pahala plus. Apa itu pahala plus? Dapat kebaikan dari orang-orang yang mengikuti kebaikan yang kita contohkan. Oleh karena itu, sebelum orang lain mengikuti kita, mari kita tata diri kita terlebih dahulu. Jangan sampai ternyata justru kita masuk kepada yang dilarang oleh Allah untuk diikuti, yakni orang yang tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dulu ketika kita masih berada dalam masa pendidikan, diajarkan oleh guru-guru kita bukan hanya ilmu yang menata tentang keimanan saja, bukan hanya ilmu yang menata tentang ubudiyah, muamalah, munakahah, syariah saja, tetapi ada ilmu lain yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bahkan menurut syariah, ini pun wajib untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu yang disebut dengan ilmu penataan hati, ilmu manajemen hati, yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah cabang ilmu usul, ilmu pokok yang akan menghantarkan kita menjadi manusia yang paripurna. Jikalau tauhid atau akidah memiliki maudhu adalah bagaimana agar supaya keimanan kita rapih jauh dari kesyirikan, sementara syariah atau fikih furu'uddin memiliki maudhu untuk menata dan mengelola bagaimana agar supaya ibadah kita, baik ibadah kepada Allah maupun hablum minan nas, rapi. Sementara ilmu tasawuf memiliki maudhu untuk penataan hati, ma'asyiral muslimin. Demikian penting kita menata hati, karena hati ini merupakan tempat Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang jasad kalian, Allah tidak memandang rupa kalian, tetapi yang Allah pandang adalah qulubikum, hati kita sekalian, ma'asyiral muslimin. Hati ini penting untuk kita tata dan kita kelola, sebab Allah justru memperhatikan hati kita. Kenapa dinamai hati? Ketahuilah bahwa innama summiya qalbu qalban, hati ini dinamai hati litaqallubihi. Hati ini ternyata tidak selalu berada dalam satu keadaan. Hati kita selalu berubah. Oleh karena hati selalu berubah, maka disebut dengan qalb. Di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad kita terdapat gumpalan darah. Dan amat sangat dahsyat pengaruhnya gumpalan darah tersebut. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila gumpalan darah yang ada jasad kita rapi, baik, maka seluruh perilaku, perbuatan, tatapan, pendengaran, ucapan, termasuk gerak langkah kaki dan tangan kita, insya Allah akan baik. Tetapi manakala sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak gumpalan darah yang ada dalam jasad kita, maka rusaklah apa yang akan keluar dari seluruh jasad kita. Ala wahyal qalbu, ketahuilah hal itu adalah qalb, hati kita. Demikian dahsyat, luar biasa, ma'asyiral muslimin, pengaruh daripada hati ini. Manakala hati kita rapi, tatapan kita pun insya Allah rapi. Manakala sebaliknya hati kita rusak, tatapan mata penuh dengan menghinakan kepada orang lain. Demikian pula telinga kita, manakala hati benar, pendengaran akan benar. Pun demikian dengan mulut, manakala hati kita benar, rapih, baik, maka yang keluar dari mulut pun insya Allah
Tidak mungkin hal-hal yang menyebabkan ujaran kebencian. Tidak mungkin dari lisan ini mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Pentingnya kita menata kolbu, karena kolbu amat sangat besar peranannya dari seluruh apa yang akan keluar dari seluruh jasad kita, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, jikalau kita selama hidup ini siang dan malam memiliki kebiasaan untuk menata penampilan zohiriyah kita, jangan pernah juga kita abaikan menata bagian batiniyah kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 33 menyampaikan kepada kita, qul innama harrama rabbiyal fawahis, katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita mengharamkan al-fawahis, keburukan-keburukan, baik ma dhahara minha wa ma batan, keburukan yang keluar dari zahiriyah kita maupun batiniyah kita. Kemudian di ayat lain surah Al-An'am Allah juga menyampaikan wadharu zahiral ismi wa batinah, tinggalkanlah oleh kalian zohirul ismi, dosa-dosa, kotoran-kotoran, noda-noda yang bersifat zohir maupun yang bersifat batin. Dari ayat inilah muncul adanya produk ilmu tasawuf, dan tasawuf memiliki dua sasaran. Pertama tahalli, yang kedua tahalli. Tahalli adalah mengeluarkan sifat-sifat buruk dari hati, sementara tahalli menghiasinya dengan akhlak-akhlak terpuji. Hujatul Islam Al-Ghazali, beliau membagi tentang tasawuf ini kepada dua perkara. Pertama muhlikat, kemudian yang kedua munjiat. Muhlikat adalah kita mengetahui tentang hal-hal yang merusak kalbu kita, sementara munjiat menata hati, menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Dan ulama ahli sufi lain menyimpulkan ada 10 inti yang diajarkan oleh ilmu tasawuf. Pertama taubat, hati yang penuh dengan taubat. Kemudian ikhlas, kemudian tawadu, rendah hati. Kemudian hati yang penuh dengan syukur, jauh dari kufur. Kemudian hati yang penuh dengan rasa mahabbah, kecintaan kepada Allah dan kepada hamba-hambanya. Kemudian zikrul maut, ini juga yang menjadi inti daripada ajaran tasawuf, ma'asyiral muslimin. Ada tahalli dan juga tahalli. Tahalli, hilangkanlah sifat-sifat buruk yang akan merusak kalbu kita. Tahalli, hiasilah dengan akhlak-akhlak terpuji. Manakala seseorang sudah maksimal mengamalkan tahalli dan tahalli ini, maka wajar, layak ketika orang tersebut mendapatkan predikat sufi. Innama summiya sufiyu sufiyan litasawwufil qalbi. Seseorang dinamai sebagai sufi karena sudah jernih dan sudah bening hatinya, sudah tertata dan terkelola dengan tahalli dan tahalli ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, melanjut kepada lanjutan tadi yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam potongan Kahfi, orang yang tidak patut untuk diikuti adalah wattaba'a hawa, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu akan menjerumuskan seseorang kepada kehancuran. Pun demikian terhadap diri kita. Manakala hawa nafsu masih merasuki kita, merasuki akal kita, mengalahkan diri kita, yakinlah, walaupun nafsu tersebut mengiming-imingi dengan kebaikan, maka endingnya akan menjerumuskan kepada kesesatan dan kecelakaan. Oleh karena itu, jangan pernah kita mengikuti bisikan hawa nafsu, meskipun para ulama membagi jenis-jenis hawa nafsu. Sebagian hawa nafsu ada yang nafsu mutmainnah,
mengajak kepada kemajuan. Oleh karena itu, sebelum kita mengikuti bisikan ajakan hawa nafsu, kenali nafsu mana yang menyebabkan kita melakukan sesuatu. Kemudian wakana amruhu furudha. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sekalian untuk tidak mengikuti orang-orang yang melampaui batas. Meskipun dalam kebaikan, manakala berlebih, ini bisa jadi menyebabkan kerugian. Al-bayad fauqal bayad bahwa baros. Putih pun jikalau berlebih putihnya, maka itu penyakit kulit. Artinya sesuatu yang berlebihan tidak sesuai dengan proporsinya, itu harus kita hindari bersama-sama. Tetapi sesuaikan dengan takarannya, sesuaikan dengan ukurannya, supaya nikmat kita rasakan akibatnya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat dan mampu untuk menjadi motivasi bagi kita sekalian, untuk kita pun memperhatikan bagaimana manajemen hati kita. Jangan sampai diri ini ternodai dengan kotoran-kotoran batin. Jikalau diri ini dikotori, zohiriyah kita dengan kotoran zohir saja tidak kelihatan indah, pun demikian batiniyah kita, manakala ada noda di dalamnya, ini pun akan menghilangkan keindahan hati kita. Dan ingatlah terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan bahagia di hadapan Allah ketika kelak menghadapnya membawa hati yang selamat. Siapakah orang yang membawa hati yang selamat? Itulah yang hilang dari muhlikat tapi penuh dengan munjiat. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba yang mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.